Oke, bismillah. Oke, bismillah, kembali lagi dengan saya Abdul Rahim. Pada kesempatan ini aku ingin buat Dena. Buat Dena. Ini di sini aku mau pengen buat tutorial full pembuatan Dena. Tapi kalau mau dipikir-pikir videonya emang agak panjang. Ya nggak tahu lah, nanti kalau emang ada partnya, part 2, part 3 ya nantilah dilihat kalau emang panjang. Intinya di sini, pada intinya kita akan membuat Dena itu dari nol. Dan Dena yang kita buat itu ya Dena seperti ini. Nah, kita ambil dasar dari sini. Nah, dari rektang, kolom, pembuatan kuseng, arsiran, ketebalan garis juga boleh. Iya, ketebalan garis sama dimensi, ML style, semuanya sampai jadi seperti ini. Oke, kita mulai. Jadi guys, aku di sini pakai AutoCAD 2014 ya. Dan aku sih kalau aku pribadi, saya tidak mau pakai yang garis-garis ini. Ini apa sih garis? Saya juga tidak tahu namanya apa. Kita pencet di keyboard itu F7. F7. Oke, bukan F tambah 7 tapi F7 di keyboard ya. Dan setelah itu, ini kan kalau lagi kita gambar itu, misalnya kita lagi gambar ini kan kadang ganggu gitu, yang ini XY ini, atau garis apa itu, garis koordinat. Kita kunci dulu ya guys, kita kunci. Caranya kunci itu Ochicon spasi and spasi. Oke. Ya di sini caranya aku cuma pengen satu kali aja. Nanti kalau masih ada yang bingung, kembali lagi ke awal, maksudnya undurin videonya ya. Oke. Dan sekarang yang pertama kita buat itu, kita buat kolom. Nah ini kolom. Cara buat kolom yang segi 4 ini, dia ukurannya 15 kali 15 ya. Di sini sebenarnya ada beberapa cara. Ada 3 perintah yang kita pakai. Yang pertama itu line L, ini line spasi ke kiri. Nah, jadi kalau misalnya ada garis, maksudnya ini kan garisnya ini miring kan, kita itu mau kasih dia lurus. Nah, caranya gimana? Caranya F8 kita kunci. Nah kan udah terkunci. Nah F8 ya, pencet F8. Kalau kita F8 lagi, dia maksudnya gerakannya itu bebas kemana aja. Dan sekarang kita F8. Nah ini udah terkunci. Jadi kita 15, ini 15, oke. 15 ke atas 15. Nah ini cara pertama. Nah ini cara pertama. Sekarang cara kedua, kita pakai PL. PL itu apa? Polyline. Ini sama dengan L line, cuman ini bedanya, kalau PL dia garisnya itu menyatu. Ini kan kalau PL dia pisah gitu. Nah pisah ini, pisah kan. Kalau PL beda, ini tuh. Jadi kita coba polyline PL spasi ke kiri 15. Ini 15, maksudnya 15 cm ya. 15. Nah kan. Nah ini sama, sistemnya sama, cuman bedanya kalau PL itu dia garisnya sambung semua. Dan oh iya,
Sebelum itu saya mau jelaskan bagaimana apa perbedaan blok. Ini nggak tahu sih, kalau saya sih namanya blok. Kalau saya blok hijau sama blok biru. Perbedaannya, kalau blok hijau dia itu sensitif. Dia itu sensitif sekali. Sensitif. Kalau misalnya kita blok hijau, nah kan dia itu sensitif. Kalau blok hijau itu dia cuman sedikit saja ngambil. Nah, kan ini udah terblok. Kalau misalnya blok biru dia tidak. Nah, dia tidak. Jadi itu blok biru dia harus full begini. Nah, tuh baru satu garis. Nah, kalau blok hijau tidak. Kalau misalnya kita ini blok hijau. Blok hijau itu cuman sedikit. Nah, tapi pedis. langsung semuanya kena. Kalau blok biru tidak. Tuh. Oke, lanjut. Dan cara yang ketiga itu pakai rektan. Kita REC spasi klik kiri D spasi 15. Oke, udah paham? Nah, kalau belum paham ya undurin videonya. Oke. Dan sekarang di sini saya mau pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu REC D 15. Udah. Sekarang saya mau buat itu, ini ukurannya yang kesini dulu ya, itu ukurannya 250 150 2 meter. Oke. Kita tarik ini, kita blok baru kita copy itu berapa tadi, 250. Terus dari sini lagi 150. Nah, jadi guys, kan kalau misalnya ada layar yang gini udah full kan, nah nggak bisa ke geser kiri, kita pakai RE spasi. Itu kalau nggak bisa ke zoom atau geser ke kiri atau ke kanan, ini kan udah full nggak bisa ke bawah lagi. Jadi kita pencet RE. Nah, tuh RE. Nah, berapa tadi? Ini kan udah 250 baru 150, terus kita kasih 200. Nah, copy 200. Oke. Sekarang kita buat bangunannya dulu ya. Ini bangunan, ini lahan kosong. Jadi ini ya tipe-tipe BTN. Nah, jadi kita buat itu bangunannya dulu. Dan kita copy ini satu. Nah, kita copy 300. Oke. Ini kita copy 300. Nah, baru yang di sini kita copy di sini. Oh, ini lurus sama ini ya. Berarti 250. Nah, 250. Nah, kan 250. Terus kita buat WC-nya itu 150. Oke, kita copy ke sini 150. Kita ambil ini dua. Ini kan yang 2 WC kolomnya. 150. Tan 150. Dan kita cari, oh di sini juga ada kolom guys ya. Di sini juga ada kolom, kita copy, kita ambil yang ini, kita copy ke sini itu mana? Oh 300. Nah, 300 copy 300. Tunggu, salah. Astagfirullah.
Oh iya, yang ini kan 250, yang di sini ini kasih 250, ini 3 meter. Oh, bedanya di sini. Oh, berarti jarak ini ke sini itu 50. Ya Allah. Ya, toh 50, kopi 50. Ini kan udah pas 3 meter. Kalau dari sini ke sini itu 3 meter. Jadi kita copy ke sana lagi 3 meter. 300 toh. Cara kopinya itu CO spasi. Sekarang kita copy lagi ke depan. Kita copy ke depan, CO spasi 3 meter. Nah, sekarang kolomnya udah selesai. Sekarang kita buat apa dulu ya? Kuseng ML style. Kita buat ML style dulu. 3 garis, 4 garis. Caranya pada ML style ini, kalau AutoCAD 2014 ini ya menurut pengalamanku itu ya, kalau 2010 itu saya juga tidak tahu, saya tidak pernah pakai 2010. Pernah atau enggak? Tidak. 2000 saya yang pernah pakai itu 2014 itu setahu saya itu kalau 2014 ke atas dia tinggal pencet ML style, ML style tulisannya ya. Itu ML style. Tapi kalau 2006 2007 saya juga kurang tahu, tapi ya bisa dicoba. Coba kita pencet ML style spasi. Nah, ini dia akan tambah seperti ini. Kalau misalnya 2006 2007 itu dia nggak bisa pakai, dia tidak bisa pakai kunci shortcut ML style. Kalau nggak bisa, coba cari di sini, di bagian sini format. Karena saya dari tadi cari-cari ini ya nggak ketemu. Coba cari format. Sudah format, terus klik format, terus kalau nggak salah itu multiline style. Itu untuk 2006 2007 setahu saya, format multiline style. Multiline style toh. Jadi kita masuk dulu. Oke. Nah, kalau sudah muncul ini, kita new. Kita tulis di sini tembok, dinding. Kita mau buat 4 garis. Nah, di sini kan baru 2 garis kan, 1 2 kan, baru 2 garis. Kita tambah 1. Nah, ini udah 4. Udah 4. Di sini kenapa 3 muncul? Karena 0,5 di sini ada sebenarnya 4 garis, tapi nolnya double. Jadi garisnya di sini baku susun. Jadi ya nggak kelihatan gitu. Ya, jadi kita setting di sini. Ini yang di atas kita pilih 0,5, tetap 0,5. Yang di bawah kita ubah itu 0,32. Oke. Sekarang kita pilih ini. Nah, kan udah 4 garis. Karena kenapa? Di sini udah kelihatan 4 garis. Ya, karena angkanya ini nggak ada yang sama. Ini 0,5, 0,32, ini 0,5. Nah, kan? Dan udah di sini kita taruh di sini di bawah 0,32 itu min. Iya. Sini. Nah, kita hapus, kita tulis min 0,32, enter.
Nah kan udah jadi 4 garisnya. Kita modify dulu, kita masuk kembali modify. Tadi aku enter, dia keluar. Nah, dan kalian jangan lupa aktifin line-nya. Ini kiri kanan ya. Fungsi dari line ini kalau misalnya di saat kita masukkan arsiran atau hatch di AutoCAD itu, dia itu tidak bocor, itu istilahnya nggak bocor. Nah, nantilah aku jelasin. Terus kita oke. Saturan ini ya kalau mau digunakan ya. Oke. Sekarang kita mau bikin ini ya, 4 garis itu yang mana, 4 garis itu yang ini. 1 2 3 4. Nah, tunggu, kita hapus arsiran ini biar lebih jelas. Nah, kita mau buat ini 4 garis ini. Sekarang kan udah jadi kan. Sekarang kita pakai ML spasi. Loh, kecil. Kalau kecil gini kan gampang. Nah, terus ini juga dia tidak berada khas, itu khas. Ya, masuknya itu khas, dia itu tengah. Nah, yang segitiga ini. Saya kan maunya dia di tengah terus pas, dia ukuran 15. Caranya gimana? Gini. Kita pencet ML. Ini 2000, ini AutoCAD 2000, ini semua AutoCAD bisa ya. ML spasi J spasi Z spasi S spasi 15. Oke, saya jelaskan ya. Nah, ini kan udah bagus. Nah, oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan lagi. ML spasi J spasi fungsi J itu ini apa sih? Justification. Kalau menurut saya pribadi, J ini berfungsi di mana letak titiknya kita mau taruh. Apakah dia di atas, ini top, 0 bottom, ini antara pinggir kiri pinggir kanan, ini top sama bottom. Kalau 0 itu ini 0 kan. Ini 0, dia berada di tengah. Kalau misalnya kita ambil dari khas tengah, itu garisnya kiri kanan muncul. Kalau misalnya kita top, itu sebelah kanan yang muncul. Kita coba sekarang kita ulang. ML J astagfirullah. ML spasi J spasi, kita pilih T top. Top T spasi. Coba kita di sini. Nah, kan di itu garisnya ada di bawah gitu. Toh? Padahal kita udah ambil khas. Kita udah ambil khas tapi garisnya tidak berada di tengah. Jadi dia cocoknya itu top, dia di sini. Sekarang kita pilih yang satu, ML spasi J. Sekarang kita coba yang bottom. Ini B. Ulang. ML J B bottom. Sekarang kita ambil, dia berada di sekarang dia berada di atas karena yang kita pilih bottom bukan 0. Nah, jadi ya tergantung dari pengguna maunya yang mana. Kalau saya yang sering aku pakai itu ML J Z. Nah, ini yang sering aku pakai. Nah, dia kan berada di tengah. Nah, udah di tengah dia. Nah, sekarang kan tadi kita Allahu Akbar. Sekarang kan tadi kita ML J Z. S itu apa? S itu skala. Sekarang gini, skala. Ini kan lebar ini tadi kan, dia itu 15. Jadi kita skalakan S. Ini kan udah kita pencet S spasi 15. Nah, ini 15 udah pas.
kalau misalnya gini, misalnya kita taruh di sini itu 50. Ya, 50 kan? Kita ml j set, oh nggak usah dulu, langsung saja ml s, langsung aja skala. Langsung aja skala. Kita pilih coba 15. Kenapa ini ya, kenapa ini nggak pas? Ini kenapa ya di garis ini tidak pas di atas, sama juga ini tidak pas di atas? Ya karena skalanya 15. Coba kita masuk 50. Ini kan tadi berapa? Nah, ini kan tadi 50. Ya, 50 kan? Ini kan 50 cm. Jadi coba kita kasih skala 50. ml spasi s, langsung skala ml skala ml s spasi 50. Dan coba kita tes. Kan udah pas. Nah, jadi gitu cara penggunaan ml style. Jadi kita lanjut pembuatan dinding. mlj, kita pilih z, s 15. Oke. Nah, kan dindingnya udah jadi. ml spasi. Oke, klik kiri ml spasi. Nah, kan kalau misalnya perintahnya udah aktif, dia kayak penempatan zero, skalanya apanya udah nggak disetting lagi. Kita tinggal gunakan aja. Caranya gunakan ml ya, tinggal ml spasi, udah. Spasi, Nah, ingat, setiap kalau dari sudah ujung ke ujung kita spasi lagi. Spasi. Spasi lagi. Spasi. Intinya begini. Setiap kita memulai spasi, di setiap kita ingin mengakhiri spasi. Oke. Di saat ingin memulai ya, saya ingin memulai spasi, saya ingin akhiri spasi. Nah, udah gitu. Udah gitu terus sampai seterusnya. Nah, kita buat sini WC. Oke, denanya gini. Oke. Spasi. Kita spasi. Oke. Juga kita spasi. Kebanyakan spasi, Cok. Dan sekarang ini udah jadi. Tunggu. Nah, sekarang kan dindingnya udah jadi. Ya. Ini kan dindingnya udah jadi semua. Sekarang kita lanjut ke apa ya? Tunggu, kita lihat dulu. Ini kusen atau arsiran dulu? Oh, kusen. Oke, kusen. Sekarang kita lanjut ke kusen, pembuatan kusen. Kita buat dulu yang pintu. Oke. Kita buat kusen pintu dulu. Ukuran gimana ya cara jelaskannya bagus? Oh ya. Jadi kalau pembuatan kusen ini, saya ingin itu kalian tidak terlalu banyak berpikir. Jadi saya membuatkan kalian itu semacam 3D biar enak. Maksudnya biar kalian paham kusen itu yang mana. Kusen itu yang mana? Bedakan itu kusen sama daun. Kusen sama daunnya beda. Jadi di sini saya mau buat kusen.
biar kalian itu paham. Oh iya, saya lupa jelaskan bagaimana fungsi dari 4 garis itu. Tunggu ya. Nah, jadi guys, fungsi dari 4 garis ini, nih aku lupa jelasin tadi. Nah, ini kan 4 garis. Sebenarnya gini, ini 4 garis ini, garis yang di dalam ini, yang 2, aku copy dulu, kita ke atas, kita pisahin dulu. Ini dari sini, ini sebenarnya itu adalah bata. Nah, ini bata, dan ini, dan garis 2 ini ya. Gimana cara jelasinnya, Pak? Garis yang ini, dia itu garis bata, dan yang ini, yang di luar ini, dia itu plasteran. Gini, simpelnya gini. Nih, aku buat imajinasi dong. Kau buat ilustrasi ya. Ini, dan ini adalah plasteran itu memang tebalnya itu 2 cm. Itu udah standar sih, 2 cm. Dan ini adalah bata. Nah, jadi gitu gambarannya. Dan jika dilihat dari atas, ini yang 4 garis, plasteran, bata, plasteran. Nah, ini juga di AutoCAD. Di AutoCAD juga gitu, plasteran, bata, plasteran. Nah, ya, semoga teman-teman paham. Oke, kita lanjut di pembuatan kuseng. Sekarang kita mau buat pembuatan kuseng. Oke, saya sengaja bikin begini biar teman-teman itu paham kusen yang mana, bentuknya gimana. Jadi guys, ini namanya kusen. Oke, kusen. Nah kan, ya mungkin teman-teman pernah lihat, sering malahan sering dilewati. Kan pintu ya adalah akses untuk pergi ke ruangan satu ke ruangan yang lain. Itu pintu. Dan mungkin teman-teman ini udah sering lihat, ini adalah kusen. Kusen. Dan lihat ini, kenapa dia di sini semacam terbentuk gitu. Nah, di sini sebenarnya tempat pintu. Tempat pintu. Jadi kita buat pintu dulu. Tiga. Oke. Grup. Nah, anggaplah ini pintu. Sekarang kita bikin gini. Nah kan, ya biar teman-teman tahu. Oh iya, ini pintu-pintu. Nah kan, nah ini bentuk kuseng. Nah ini bedanya. Yang ini kita kasih warna dulu biar jelas. Biar enak juga saya jelaskan.
Nah, jadi guys, yang ini kuning ini kuning, dia orange ini, yang orange ini, yang orange dia itu kusen, dan ini pintu namanya daun pintu. Nah, saya juga tidak tahu dari mana asal mulanya ini nama daun pintu. Intinya kebanyakan orang sebut ini daun pintu ya. Nah, sekarang gini yang kita mau buat di AutoCAD. Oke. Yang begini kita mau buat di AutoCAD. Caranya gimana? Ini kan aku udah buat ilustrasi gitu. Jadi ya biar ya mudah dipahami. Ya. Biar mudah dipahami. Sekarang coba kita lihat dari atas. Jadi ini kita potong dulu. Kita potong. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kan? Aktif. Sekarang kita kamera coba kita lihat dari atas. Nah, jadi pada AutoCAD kita akan buat gini. Mungkin teman-teman paham ya. Tunggu, kita kasih warna. Oke. Biar nice. Nah, sekarang ini kan kusen, ini pintu. Jadi kita mau buat gini biar teman-teman itu paham. Sebenarnya kita itu menggambar di AutoCAD ya bukan sekedar menggambar, tapi memang betul-betul apa yang digambar itu yang nanti suatu saat terjadi di lokasi. Jadi gitu. Sekarang kita buat kusen. Oke. Kita buat kusen berpatokan di sini. Nah, kita buat kusen berpatokan di sini. Ya mungkin juga teman-teman udah tahu ukuran kusen itu berapa, ukuran tiang kusen yang mana, yang ini. Yang ini ya, yang ini tiang kusen yang warna orange, tiang kusen. Dan lebar pintu ya mungkin teman-teman juga tahu ya. Kalau memang tidak tahu ya bisalah serok-serok di Google. Sekarang kita buat pintu. Tunggu, kita berpatokan di sini dulu. Nah, ini kelihatan atas. Oh, kita buat yang ini biar teman-teman paham yang mana sih itu. Nah, caranya oke, kita REC spasi klik kiri D spasi 6 spasi 15. Nah, ini caranya sama tadi di saat kita membuat ini, cuman bedanya ini kan tadi 15 sekarang kita 6 cm kali 15. Nah, jadi gini, REC spasi klik kiri D spasi 6 spasi 15. Nah, berapa angka pertama dia pasti itu yang sini, dia itu yang kesini, yang lebar, yang ke samping. Nah, coba misalnya kita REC spasi D spasi 15 spasi 6, pasti dia memanjang ke samping. Nah, kan karena kenapa? Karena yang angka yang pertama kita masukkan itu 15. Jadi dia duluan ke sini. Jadi yang ambil posisi mana-mana angka pertama, pasti posisinya itu memanjang. Ya mungkin teman-teman bisa paham. Oke. Udah mau setengah jam ini, Pak. Oh, udah setengah jam lebih. Sekarang ya mungkin sampai di kusen dulu, kusen pintu ya, baru itu sudah oke. Nah, sekarang kita buat spawning. Nah, kita buat undur dulu. Kan kita udah buat ini 615, ukurannya itu 615 ya. Nah, kan 615. Sekarang kita buat spawning. Spawning itu yang mana? Spawning itu yang ini, yang tadi aku bilang. Yang tadi aku bilang ya. Yang tadi aku bilang yang ini. Tempatnya daun pintu. Ini tempatnya daun pintu. Nah, kan? Itu spawning ukurannya 1 kali 3. Jadi kita
kita aktifkan lagi, tunggu. Nah kan kita buat ini spawning ini ya. Nah, oke. Kan ini kalau misalnya itu kusen dia terpotong karena memang dana itu ya bangunan yang terpotong. Kita buat ini 1x3. Oke. REC sama, caranya sama, cuman angka pertamanya itu 1 baru 3. Sama tadi pakai REC D. REC spasi D, klik kiri, REC spasi klik kiri D spasi 1 spasi 3. Sama caranya. Dan ini kita blok ini, kita pindahkan ke sini. M itu memindahkan, move M spasi. Kita ambil sudut kiri kanan dan kita pindahkan juga dia ke kanan karena kita mau buat dia seperti ini. Nah kan udah sama kan. Nah udah sama. Sekarang bagaimana cara kita buang ini kan yang mau dibuang. Biar gambar kita rapi, kita pencet BO spasi, kita pencet lagi spasi. Nah klik kiri, kita klik kiri di bagian tengah. Nah di saat udah ada tanda seperti ini berarti BO nya udah aktif. Kita spasi untuk mengakhirinya. Nah no kan. Jadi nah kita ulang ya, kita ulang biar lebih jelas. BO ini udah aku hapus garisnya. BO spasi lagi, klik kiri. Di sini dia sudah menandakan bahwa di sini ini yang garis titik-titik ini, di sini nanti yang akan terjadi garis, di sini nanti terletak garisnya. Kita spasi 1 kali untuk mengaktifkan garis ini, spasi. Nah sekarang nah udah ada, kita pindahkan. Sudah kita pindahkan. Sekarang kita buat jarak kuseng ini ke sini. Kita buat jarak antar tiang. Nah kita buat ini. Nah jaraknya kita ambil jarak dari mana? Kita itu ambil jarak dari ukuran pintu kamar. Nah biasanya pintu kamar itu lebarnya 80. Jadi kita L spasi, klik, kita ambil dari sini terus 80. Nah udah kan. Sekarang kita mau buat di sini. Kalian udah nggak perlu capek-capek lagi buat gini, buat rektan 6x15 1x3 BO lagi. Udah. Sekarang ini kita blok ini. Kita pilih. Lalu kita MI mirror spasi, kita cari pertengahannya ini, kita cari tengahnya. Nah kalau misalnya kalian belum nemu tengahnya, bagaimana caranya? Kalian belum nemu, kalian cari di sini icon snap, object snap. Kalian klik kanan, kalian setting, dan sekarang kalian select all dan oke. Nah maka di tengahnya itu udah aktif. Nah kita ulang lagi, blok MI spasi, ulang, blok MI spasi, kita cari tengahnya yang bentuk segitiga, kita tarik ke atas. Ulang, MI spasi, kita cari segitiga, kita klik kiri, baru tarik ke atas, jangan tarik ke samping. Kita tarik ke atas. Nah spasi. Sudah. Sekarang kita REC dari sini. Nah ini kan kusengnya udah jadi, ini udah kejadi, yang kuseng udah jadi. Sekarang kita buat daun pintunya. Nah REC spasi, klik kiri,
Nah, kita ambil dari sudut sini ke sudut sini. Oke. Dan ini caranya kita buka biar kebuka seperti yang di sini. Kita RO. Gambar ini kita RO. Kita blok ini pintu, kita pilih ini yang daun pintu, kita RO spasi. Kita ambil sudut yang di sini ya. Sudut kiri atas daun pintu. Nah, kan udah sama kan? Nah, sama kan? Nah, tapi sekarang kita buat itu garis bantu biar lebih jelas bukaannya itu kemana. Bukaan kita ARC spasi, kita ambil sudut sini, baru kita bawa ke sini satu, dan kita ambil khas. Oke, udah jadi. Lama. Jadi guys, udah setengah jam lebih. Jadi ya mungkin sampai di sini dulu karena ya udah lama dari tadi. Ya nantilah kita lanjut part 2 nya bikin deh. Oke guys, ya see you next time.